Saya sudah 3 hari ini kena COVID. Ini COVID yang kedua, dan COVID ini saya pikir mereka mengusir saya, ya saya pergi. Dan kalau saya sudah keempat kalinya diusir dari tempat ini, saya pergi. Tapi saya nggak akan kembali ke Indonesia. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah, beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah, kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan buka sebuah video, di mana video ini kabar terbaru ya, ternyata dari si Udin ya. Ternyata si Udin ini sudah 2 hari ini terkena COVID, kaum muslimin ya. Dan saya rasa macam video-video yang semalam ya, ketika dia berpamitan dalam khutbahnya, katanya khutbah terakhir itu, saya rasa mungkin itulah dia tengah membuang parangai ya, yang dimana mungkin tidak akan lama lagi dia itu pasti ya akan lewat itu ya. Dan ternyata juga dia sudah 4 kali diusir dari Amerika, kaum muslimin. Oke, demikian kaum muslimin videonya. Tentang saya jangan kamu khawatirkan. Kalian nggak usah membela saya, Pendeta Saifuddin Ibrahim. Jumpa lagi dengan saya, Ustadz Saifuddin Ibrahim, yang sekarang jadi pendeta. Jadi pendeta karena prank. Jadi saya prank dulu dengan cerita itu, walaupun tidak ada yang mempendetakan saya. Saifuddin Ibrahim anunya susah bangkit. Ya biarinlah. Saudara-saudara netizen Kristen nggak perlu marah karena mulut saya kena kanker. Mulut saya bau, badan saya bau, saya kena AIDS, HIV. Ya biarinlah. Dan terserah saya. Dan saya tidak perlu berbicara kepada jemaat gereja. Karena jemaat gereja ini ada di seluruh Indonesia, seluruh dunia bisa nonton video saya. Orang-orang yang sudah subscribe dengan saya, dia akan dan tidak akan memotong-motong video saya, dan mereka tidak akan mencuri video-video saya untuk kepentingan channel mereka. Saya akan tetap menjadi sorotan bagi semua channel-channel gombal-gambul untuk menjadi bahan mereka. Waduh, saya sudah 3 hari ini kena COVID. Ini COVID yang kedua, dan COVID ini sentimen dengan saya. Oh my God! Saya bilang dalam nama Yesus, saya tidak akan mati karena COVID. Saya mati karena emang saya kalau ngomong itu menyakitkan dan membawa kebenaran ini penuh dengan kesakitan-kesakitan. Bahkan bukan orang yang mendengar saja, saya sendiri sakit. Ditangkap sama JK, wakil presiden waktu itu. Dia bayar itu polisi, dia bayar itu jaksa dan hakim. Dan saya divonis 4 tahun. Di luar akal manusia. Tapi saya divonis 4 tahun oleh hakim gombal gambul itu. Ya,
Saifuddin Ibrahim telah menjadi teladan untuk para penonton YouTube. Saya berdoa Jokowi, lihat dong Pak Jokowi, Pak Presiden harus mengambil langkah, jangan diam saja. Toa gereja kamu itu 5 kali sehari teriak-teriak, kami nggak ribut. Iman saya nggak goyah. Apaan yang begitu, Pak Menteri? Saudara-saudara kita adalah pribadi yang menjengkelkan. Itu yang dikatakan Yesus kepada saya. Sehingga saya tidak mundur sedikit pun. Kita adalah orang jahat. Saya nggak pernah pura-pura baik. Emang saya purba? Saya bukan purba. Saya mau jadi gembel di Amerika ini dengan cara saya sendiri. Agus Sumanto, gembel rohani. Yang gembel itu siapa? Orang yang hidup abad ke-7 itu ya gembel. Kamu bilang, nah pendeta Saifuddin Ibrahim, gembel, gombal gambul, enak aja nih Agus. Ketika mereka mengusir saya, ya saya pergi. Dan kalau saya sudah keempat kalinya diusir dari tempat ini, saya pergi. Tapi saya nggak akan kembali ke Indonesia. Nah, demikian tadi kaum muslimin ya. Yang ternyata si Udin ini pertama ya, dia pernah diusir sampai 4 kali ya, diusir dari Amerika nih ya. Terus dia juga terkena COVID. Nah, ketika diisukan perihal masalah terkena AIDS atau terkena penyakit-penyakit itu saya rasa juga bukan isapan jempol belaka ya, melainkan sesuatu yang benar. Dan ketika Saifuddin Ibrahim ini semakin frontal, semakin keras menghina Nabi, ya, menghina Allah dan Rasulnya, menghina umat Islam, menghina Islam, itu karena memang dia itu sudah frustasi kaum muslimin ya. Karena apa? Ketika dia di luar negeri, ketika dia bertaubat menerima Islam sebagai agamanya, dia malu ya, karena sudah barang tentu dia akan ditendang di sana. Nah, ya kan? Tapi kalaupun tidak, disitulah penyesalan dia. Dia ada rasa penyesalan, sehingga penyesalan itu tidak mampu membawa dia ke tempat yang dapat dia aman, gitu ya. Karena kalau seandainya bertaubat sekalipun dan memohon maaf pada umat Islam sekalipun, ya, lalu pulang ke Indonesia, tetap dia akan dihajarnya, ya, tetap juga akan dipenjarakannya, ya, tetap akan diadili. Bahkan mungkin seumur hidup dia akan mendapatkan hukuman itu. Maka dari itu disinilah nampak sekali kalau Saifuddin Ibrahim ini frustasi kaum muslimin ya, frustasi. Jadi bagaimana orang yang frustasi itu ya, ketika dia tidak dapat berbuat seperti apa yang dia harapkan, lalu ya frontal ya, dengan emosi, dengan amarahnya, ya terlanjur basah gitu ya. Istilah kata terlanjur basah, jebur sekali kan itu, jebur sekalian kan begitu. Jadi disinilah dia sebenarnya ketika Allah mencabut nikmat ya, maka seperti orang-orang seperti Saifuddin ini ya, terlihat sekali ketika Allah cabut nikmatnya. Inilah yang dikata azab Allah teramat sangatlah pedih. Nah, di sini ya, macam Saifuddin ini sudah frustasi sekali, mau pulang dia takut, ya, masuk Islam kembali dia malu, dan sudah barang tentu dia akan ditendang dari Amerika, ya, tidak ada yang menolong lagi. Kalaupun tetap dalam kekristenan, dia sendiri sama kekristenan sudah tidak percaya lagi. Saya yakin di dalam hatinya itu menyesal, ya, di dalam kekristenan dia tidak sudah ngambang gitu. Karena dia tahu, sebenarnya dia tahu bahwasanya di dalam kekristenan tidak ada keselamatan, dia tahu gitu, ya. Maka dari itu dia frontal, dengan segitu frontalnya karena dia frustasi dengan amarahnya
gitu ya. Karena saya tahu perilaku Saifuddin Ibrahim ini orangnya orang yang pemarah dan pantang tak top, pantang tidak dipandang wah gitu ya. Orangnya apa ya? Kalau orang Kalimantan Timur kata itu bujungan, orang kita Banjarmasin kata bujungan gitu ya. Kalau orang kita Jawa kata bombongan gitu ya, senang dibombong gitu, senang dielu-elu gitu. Nah itulah dari situ, maka di sini ketika dia mendapat pujian ya senang-senang gitu. Tapi ketika dia tidak mendapat pujian dia marah semarah-marahnya. Dengan netizen saya marah gitu ya. Kalau netizen itu dibawa ke hati ya kita akan sakit hati. Netizen itu ketika mereka berkata-kata, kalaupun kita sanggup membalasnya ya kita balas, kalau tidak ya cukup dibacanya dan dijadikan bahan introspeksi diri saja gitu saja ya. Jadi tidak usah dilawan, tidak ada emosi. Jadi komentar-komentar netizen pun dijadikan bahan untuk melampiaskan hawa amarahnya ya, melampiaskan emosinya gitu. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Irwi Dusana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي